tentang bagaimana mengambil kembali, merebut kembali hidup kita yang sesungguhnya dalam Tuhan. Maka saudara harus mengerti, sama-sama saya mau ajak kita mengerti, belajar sama-sama tentang apa sih musuh gospel. Musuh gospel yang pertama adalah hidup agamawi. Ya, saya rasa saudara sudah tahu itu, hidup agamawi adalah musuh gospel. Kenapa? Waktu saudara hidup gini, hidup agamawi adalah hidup yang berusaha memperoleh keselamatan dengan mengandalkan perbuatan sendiri. Itu hidup agamawi. Jadi gini, kenapa saudara merasa saudara harus layak diberkati? Karena saya sudah setia kebaktian Tuhan. Karena saya sudah setia kebaktian, saya sudah setia memberi, berarti Tuhan sudah selayaknya memberkati hidup saya. Sampai suatu kali ada orang bawa rekeningnya ke gereja, ke satu gereja, dia tanya sama gembalanya, kamu lihat perpuluhan saya kasih tiap bulan, kan janjinya 100 kali lipat, minimal 30 kali lipat. Gak ada tuh, gak ada. Di mana janji Tuhan? Satu sisi saya setuju pengajaran teologi kemakmuran itu meleset seperti itu, tapi sisi yang lain adalah kita makan juga pengajaran itu. Kita mau hidup seperti itu. Kita tagih Tuhan menurut apa yang kita beri. Nah, hidup agamawi merasa kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan ketaatan kita. Dengan jam doa kita. Dengan kesetiaan kita baca Alkitab. Padahal kesetiaan kita, Alkitab bilang kayak kain kotor di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, gak mungkin ada orang bisa selamat dengan mengandalkan perbuatan sendiri. Tapi kita makan juga. Banyak orang tetap merasa begitu. Mengandalkan keselamatan, memperoleh keselamatan dengan mengandalkan perbuatan sendiri. Itu hidup agamawi. Ya, saya nggak tahu bagaimana saudara di tempat ini, tapi beginilah Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatanmu. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Katakan pemberian Allah. Kalau hari ini saudara bisa bernafas, itu karena pemberian Tuhan. Kalau hari ini kita bisa bersyukur, itu karena pemberian Tuhan. Kalau hari ini kita bisa masih berjalan, itu karena pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hidup agamawi membuat saudara nggak bisa menikmati Tuhan lebih jauh. Contoh begini, ayo pelayanan, aduh belum. Kenapa? Belum layak. Itu agamawi. Kita berusaha layak dengan perbuatanmu sendiri. Kita nggak mau menyerahkannya pada salib Kristus. Saudara nggak percaya bahwa di atas salib Kristus kamu sudah diampuni. Seharusnya semua kita sudah dilayakan. Katakan dilayakan. Untuk melayani. Untuk berdoa. Amin. Hidup agamawi merasa juga gini, kita sudah lebih baik dari yang lain. Saya baru banyak ngobrol sama istri saya tentang seorang yang susah sekali mengampuni orang yang memang bersalah. Nah, maksud saya, ada orang bersalah, hidup dalam perjinahan, terus mengalami masalah semuanya, tapi satu orang ini nggak bisa mengampuni, benci sekali. Satu sisi dia bilang, saya tahu saya harusnya mengampuni, tapi belum bisa. Saya bilang sama istri saya, kayaknya dia merasa lebih baik dari orang itu. Dia bilang, kita kan diajar nggak boleh lakukan ini, kita diajar tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dan saya lakukan, sementara dia melanggar semuanya, kan salah. Iya salah, tapi waktu kita merasa lebih baik, sebenarnya gini, kita melihat itu bukan karena kasih karunia, tapi usaha kita. Akibatnya apa? Lihat, kita nggak bisa mengampuni. Kadang-kadang jangan-jangan kita juga merasa belum diampuni. Satu sisi menghakimi orang lain, orang begini kalau berbuat salah bisa, aduh frustasi dengan kesalahannya, terus apa? Sekalian aja dah gua nggak bisa layak di hadapan Tuhan, karena mengandalkan perbuatan sendiri. Mana kalau ditanya, orang yang hidup agamawi ditanya gini, kalau hari ini ketemu Tuhan, bahasa sehari-harinya mate, oke? Kalau hari ini mati, yakin selamat gak? Coba renungan, aduh belum siap saya. Kenapa belum siap? Mengandalkan perbuatanmu sendiri. Tapi kalau kita mau hidup di dalam salib Kristus, maka ini loh, karena kasih karunia kita diselamatkan, itu bukan hasil usaha, semua karena grace, karena kasih Tuhan. Yang setuju kata amin. Maka setiap saat kita tahu bahwa kita akan selamat, kenapa? Karena Tuhan sudah mati buat kita. Nah itu salah satu cara untuk take back your life. Memperoleh kembali hidupmu. Kalau enggak, ke gereja enggak akan memberikan kebebasan buat saudara. Ikut Tuhan gak akan memberikan kemenangan di hati, gak ada kemerdekaan. Tetap pulang tertuduh, rasa gini, rasa kurang, rasa salah, rasa
Nangkap maksud saya? Atau bahkan merasa lebih baik dari orang lain, dua-duanya salah. Lihat ini, orang agamawi begini loh saudara, orang agamawi, pelayanan buat apa? Supaya diberkati. Persembahan buat apa? Supaya Tuhan jaga hidup saya. Jadi semua kita lakukan, kenapa baca Alkitab? Supaya hari-hari saya mengalami pimpinan Tuhan, Pak. Lihat, semuanya saya. Itu agamawi. Akibat hukum agamawi adalah begini, semua kita lakukan untuk saya. Agamawi membuat kita pusing dan akibatnya apa? Dunia gak tertarik sama kekristenan. Dunia gak tertarik sama Tuhanmu. Kenapa? Tuhanmu bikin pusing. Karena kita yang pusing sama Tuhan kita. Makanya musuh dari mengambil kembali musuh dari hidup berkemenangan dalam Tuhan. Yang pertama adalah hidup agamawi. Katakan hidup agamawi. Yang kedua, hidup semau gue. Kalau bagian ini biasanya banyak orang setuju banget. Tapi bagian tadi sebetulnya yang saudara perlu renungkan next time ya. Itu yang membuatnya, oh ya betul gak boleh semau gue. Harusnya kita taat. Agamawi lagi. Nanti saya mau ajak kita supaya tidak terjebak ya. Hidup semau gue atau tidak peduli Tuhan. Jadi saya mau ajak kita lihat ini. Kita mau belajar dari kisah Simson, ya kan? Kisah Simson dimulai dari Hakim-Hakim 13 ayat 1. Orang Israel berdosa lagi kepada Tuhan, lalu Tuhan membiarkan orang Filistin menguasai mereka selama 40 tahun. Kalau Alkitab sudah bilang membiarkan, mengizinkan, lalu mereka dijajah, bukan berarti Tuhan jahat ya. Kok Tuhan membiarkan orang Israel dijajah? Kok Tuhan mengizinkan hidup saya penuh masalah ya? Kok Tuhan membiarkan saya mengalami hal ini ya? Hal yang tidak enak. Itu bukan berarti Tuhan jahat. Tapi Tuhan sebenarnya dalam kasus ini, Tuhan sudah memperingatkan, Tuhan sudah menegur, Tuhan sudah mengingatkan, tapi Tuhan tidak pernah paksa. Dan akhirnya Tuhan, ya sudah, kalau kamu nak mau ikut sesuai rencanaku, ya udah, dibiarkan. Nah, hati-hati kalau sudah dibiarkan. Amin, dibiarkan. Dan disitulah kita mulai terjebak di sini. Coba kita lihat sama-sama kalau kita belajar tentang kenapa kita perlu belajar Simson. Prosesi kelahiran Simson itu mirip-mirip kelahiran Tuhan Yesus, saudara. Saudara pelajari baik aja. Mirip banget. Ya kan? Mamanya mandul, tiba-tiba malaikat datang dan bilang begini, kamu akan punya anak. Malaikat pakai datang dan dia akan punya kekuatan sama seperti waktu Yesus lahir. Malaikat datang bilang sama Maria dan Tuhan Yesus akan punya kekuatan, anak ini akan menjadi juru selamat dan semuanya. Mirip. Tidak semua sama persis, tapi mirip. Dengan kata lain, Simson adalah orang yang istimewa. Orang yang spesial, seperti saudara dan saya. Yang setuju kata amin. Kisah Simson bukan soal rambut. Kisah Simson bukan soal body. Kisah Simson adalah tentang kasih karunia yang disalahgunakan. Kalau agamawi tadi gini, kasih karunia yang tidak diterima. Nah, maksudnya agamawi adalah kasih karunia yang tidak diterima. Makanya berusaha sendiri. Masih mengandalkan perbuatan sendiri karena kita tidak mau menerima karya salib Kristus. Sebetulnya itu bahayanya. Tapi kalau hidup semua gue, kisah Simson mengajarkan nih, kasih karunia yang disalahgunakan. Kita biasanya terjebak dalam dua ini. Nah, coba seperti apa sih dia salah gunakan kasih karunia? Alkitab bilang ini. Tapi orang tuanya berkata, suatu kali Simson mulai tumbuh besar ya kan. Dan dia mulai jadi remaja, dia jatuh cinta sama perempuan yang gak kenal Tuhan. Orang tuanya bilang gini, kenapa harus pergi pada orang Filistin untuk dapat istri? Sedangkan mereka tidak tergolong umat Tuhan. Jawab Simson kepada ayahnya. Tapi pokoknya gadis Filistin itu yang saya sukai. Semau gue banget. Kita lihat lagi. Terus dia ceritanya dia apel ke cewek itu di dalam perjalanannya dia belok untuk lihat bangkai singa yang telah dibunuhnya itu. Dia bunuh singa sebelumnya, waktu dia apel dia pengen lihat singanya bagaimana. Ketika sampai di situ dia melihat banyak sekali lebah dalam bangkai itu. Ada juga madu. Dia lihat ada madu, dia ambil madunya pakai tangan, lalu berjalan terus sambil makan madu. Buat kita gini, enak banget kayaknya. Yang sudah bayangin kalau gini salah fokus lagi kita. Padahal ini sebenarnya cerita tentang apa? Betapa tidak pedulinya Simson sama perintah Tuhan dalam hidup dia. Harusnya dia gak boleh sentuh bangkai. Ini bukan hanya sentuh bangkai, dia ambil makanan dari bangkai itu dan dia makan. Sesuatu yang melambangkan tidak peduli sama firman Tuhan. Lalu
Singkat cerita, ayah Simson akhirnya melamar perempuan itu. Setelah ayah Simson pergi ke rumah gadis itu, Simson jadi dilamar. Simson mengadakan pesta di sana karena demikianlah kebiasaan orang-orang muda. Katakan kebiasaan orang muda. Simson hidup semau gue sampai dia gini loh. Dia nggak beda sama dunia. Dia hidup seperti begitu aja. Ya, dia kok gitu sih anak Tuhan? Lah ya emang biasalah. Kalau nggak mabuk-mabukan mah, kita anak muda masa nggak mabuk-mabukan, halo, ya kan? Kok berselingkuh sih? Ah, biasalah, semua orang juga berselingkuh, masa kita tidak berselingkuh? Ya kan? Suatu kali terus dia dalam pesta itu dia taruhan, ya kan? Dia kalah taruhan, dia marah, dia bunuh 30 orang, dia kalah taruhan. Dia bunuh 30 orang laki-laki yang berpakaian bagus-bagus. Dia ambil pakaian mereka, memberikannya pada 30 orang yang telah menebak teka-tekinya. Setelah itu dia pulang ke rumahnya dengan hati yang kesal. Semau gue banget ya, karena dia punya kekuatan, dia bunuh. Karena dia punya uang, dia tekan orang lain. Halo? Mungkin kita tidak punya kekuatan fisik seperti Simson, tapi sudah punya kekuatan koneksi mungkin. Oh saya nggak kenal presiden Pak, tapi kenal ketua RT kan? Tetanggamu kamu tekan karena ketua RT-nya teman kamu. Tapi itu juga yang Simson buat. Semau gue sampai gak peduli sama orang. Emosi gak terkendali, semaunya. Lihat itu Simson. Yang lahirnya seperti Tuhan Yesus loh. Pada suatu hari Simson pergi ke Gaza. Dia bertemu dengan seorang pelacur lalu pergi tidur dengan wanita itu. Saudara, waktu saya baca bolak-balik saya cari banyak terjemahan. Bahasa apapun juga nggak ketemu, dia bergumul waktu ketemu dia pelacur. Nah maksudnya nggak ada kata ini. Dia tergoda, lalu dia coba tahan dulu, dia coba berdoa dulu, dia coba nggak ada. Dia kelihatan dia pelacur, dia tidur dengan wanita itu. Dengan kata lain nih, loh ini orang yang lahir sebagai Tuhan Yesus hidupnya begitu ya? Biasa banget sama dosa. Ini termasuk pahlawan iman loh di perjanjian baru nanti disebut. Pahlawan iman yang kita pelajari, kita renungkan, begini loh. Sampai akhirnya inilah, mulai ujung-ujung kehidupannya, sesudah dia ketemu Delila, sesudah itu Delila membelai Simson sampai tertidur di pangkuannya. Lalu dia memanggil orang, menyuruhnya memotong 7 untaian rambut Simson. Kemudian dia kasar, Delila kasar sama Simson karena Simson sudah kehilangan kekuatan. Dengan kata lain mungkin ditabokin, ya apa saya nggak tahu karena Simson sudah mabuk kali waktu itu, tadi potong Delila berarti tidak pernah cinta sama Simson. Dan dia lakukan banyak hal sama Simson untuk menyerahkan Simson. Saudara, kita semua punya kasih karunia seperti Simson. Jangan saudara pikir, wih keterlaluan. Simson punya kasih karunianya, dia punya kekuatan dari Tuhan. Saudara juga punya kekuatan dari Tuhan, amin. Kita juga punya kekuatan daripada Tuhan. Tapi seringkali kekuatan itu tidak kita pakai untuk Tuhan. Grace yang Tuhan berikan sama kita bisa bentuk dalam kemampuan berpikir kita, skill kita, kemampuan bergaul kita, koneksi kita, senioritas, jabatan, popularitas, ya kan? Ada yang kerohanian, dia bisa khotbah, dia punya karunia pelayanan, tapi tanpa sadar, kini kita menggunakan dengan cara yang salah. Ya toh, banyak pendeta pakai karunia pelayanannya untuk memperkaya diri. Jadi maksudnya dalam semua kasih karunia, semua itu bisa dimanipulasi, semua bisa disalahgunakan. Bagaimana saudara menggunakan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saudara? Simson by the way artinya pelindung. Itu nama Simson, anak matahari, artinya pelindung. Dia harusnya melindungi orang Israel, tapi dia justru hidup seperti itu. Seorang rabi Yahudi bilang bahwa power sudah menjadi sumber korupsi terbesar sepanjang sejarah. Power, kasih karunia juga begitu menurut saya. Orang lain kita omongin karena kita rasa memanfaatkan jabatannya, memanfaatkan kebaikan yang ada dalam hati hidupnya. Tapi kita pun juga menyalahgunakan kasih karunia yang Tuhan kasih sama kita. Salah satunya apa? Kita hidup buat diri sendiri. Itu korupsi terbesar. Yesus mati buat kita, dia kasih karunia untuk saudara dan saya melayani, saling melayani. Melayani orang lain, tapi kita hidup buat diri sendiri, itu korupsi terbesar. Amin. Dan ini akhir hidup dari Simson. Akibat semua penyalahgunaan itu, akibat kalau saudara dan saya juga menyalahgunakan itu, menyalahgunakan kasih karunia Tuhan, maka orang Filistin menangkap dia, mencungkil biji matanya. Bicara apa? Kehilangan visi. Kehilangan tujuan hidup. Gak tahu lagi apa rencana Tuhan dalam hidup kita.
Pertanyaan saya, jawab di hati masing-masing atau di handphone masing-masing boleh. Apa tujuan hidup Tuhan buat saudara? Berapa banyak yang tanpa sadar matanya sudah dicungkil. Berapa banyak di antara kita yang hidup gini, ya saya hidupnya tiap hari gini aja. Saya hidup ya ngeflow aja. Saya hidup untuk mencapai cita-citaku. Pertanyaannya, apa cita-cita Tuhan dalam hidupmu? Mereka mengikat dia dengan 2 rantai tembaga lalu memasukkannya ke dalam penjara. Bicara apa? Orang yang tadinya jadi pahlawan harusnya membebaskan orang Israel, justru yang terbelenggu. Sekali lagi, Simson menggambarkan kita. Waktu kita korupsi terhadap kasih karunia Tuhan, maka kita pun dibelenggu. Kita yang seharusnya sudah dibebaskan, kasih karunia Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa, tapi tetap kita hidup terbelenggu oleh dosa. Hidup terpenjara, nggak bisa menang. Pelayanan terikat tetap jalan terus. Dan dia menjadi bahan tertawaan mereka. Kalau sudah baca dia jadi pelawak. Kalau stand up komedi masih keren, setuju? Tapi kalau sudah baca Simson jadi bahan tertawaan musuh. Dan hari ini gereja jadi bahan tertawaan musuh. Kalau saya bilang gereja itu juga kita, bukan? Ya amin, setuju ya? Kenapa? Kita bilang A, hidupnya B. Kita bilang kanan, hidupnya kiri. Jadi ini yang kita perlu belajar kan, bagaimana kita tidak hidup seperti Simson. Walaupun tanpa sadar, serasanya kita sudah hidup seperti Simson. Bagaimana kita bisa mengambil kembali hidup kita ini. Ya kan? Kenapa Simson melakukan itu semua? Kenapa sih Simson begitu? Apa itu memang cara Tuhan? Cara Tuhan bekerja atas hidup Simson begitu? Memang Tuhan yang mau Simson hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, tapi nanti dari situ tetap dia terakhirnya bisa runtuhkan 2 tiang dan banyak pemimpin Filistin mati. Saudara, saya tidak setuju. Tuhan punya rencana atas hidup Simson. Tuhan punya rencana atas hidup saudara dan saya. Tapi untuk menggenapi semua rencana Allah itu, Tuhan tidak terus menaruh kita untuk hidup dalam dosa. Nangkap maksud saya? Keputusan untuk terus hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, hidup sembarangan, itu keputusan Simson pribadi. Simson tetap dipakai sampai akhir, itulah kebaikan Tuhan. Tapi hidup dalam dosanya, itu bukan rencana Tuhan. Masalah Simson dan saya, saudara dan saya sama sebenarnya ada di hati kita. Itu masalah kita. Ceklah hati kita. Amin. Waktu hatimu sembarangan, waktu hati kita memang gak mau belajar mengasihi Tuhan, gak ada pertobatan di sana, gak ada mau hidup dalam kasih karunia, maka ini yang terjadi. Kita mengikuti kemauan sendiri. Kita susah diajar. Kita jadi sama dengan dunia. Kita nggak menghormati Tuhan. Saya mengingatkan ini untuk mengajak kita sama-sama, yuk bertobat yuk. Saya nggak mau bilang saya lebih baik dari saudara, enggak. Kita semua sering kehilangan arah, yuk yang perlu gini, yuk bertobat. Bahwa seharusnya kita tidak diciptakan untuk hidup sesuai kemauan kita sendiri. Kita diciptakan untuk belajar hidup dalam rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin? Amin. Sebab begini, sebesar apapun kasih karunia Tuhan atas kita, bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Amin. Justru waktu kita hidup seenaknya, kamu akan kehilangan hidup kamu. Kamu akan kehilangan hidup kamu. Saya tutup dengan begini. Apa sih yang harusnya kita hidupi? Don't lose gospel, don't abuse gospel. Agamawi membuat kamu lose gospel. Kamu kehilangan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kamu. Kamu kehilangan karya salib Kristus yang seharusnya sudah membuat kamu diampuni. Don't lose gospel, tapi don't abuse gospel. Amin.